dengerin sebentar. Enggak, kalau apa kok siaran langsung kok macam mana nampak apa awak? Assalamualaikum. Apa kabar Bunda Mega? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini di sela-sela kesibukan kita masih dapat menyempatkan diri, diberikan Allah kesehatan, kesempatan untuk saling berbagi, menerima, memberi ilmu pengetahuan demi meningkatkan kompetensi diri kita, terutama di dalam pembelajaran. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan ke haribaan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus Yayasan Guru Dahsyat Nusantara, Ibu Admin, Ibu Mega, Pak Riswanto, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk live dalam seminar gratis Facebooker pada malam hari ini. Semoga hendaknya apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita masa yang akan datang dalam bekerja sebagai seorang guru. Mohon maaf nanti jika terdapat kesalahan atau kekurangan, itu memang benar-benar kekurangan diri saya. Jika nanti ada pertanyaan ataupun sesuatu yang perlu kita diskusikan, maka kepada sahabat semua silakan saja ditulis atau di chat dalam kolom chatnya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan atau barangkali saran dapat kita tanggapi bersama. Sahabat GGDN yang berbahagia, adapun judul seminar gratis kita pada malam hari ini adalah pembelajaran kooperatif.
Judul ini sangat dekat dengan seorang guru, di mana pembelajaran ini seyogyanya dikuasai oleh seorang guru. Di samping mengetahui teori-teorinya, cara-caranya, seorang guru juga harus lihai di dalam mempraktekkannya di kelas. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu solusi bagi seorang guru untuk mengatasi pembelajaran yang konvensional atau mengatasi pembelajaran yang biasanya dikatakan teacher centered atau pembelajaran yang berpusat kepada guru. Pembelajaran kooperatif juga mampu membuat siswa kita saling bekerja sama, bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi, betapa pentingnya guru memahami pembelajaran kooperatif ini. Kalau kita lihat dari pengertiannya, bahwa pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivitas, yang juga merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Satu konsep harus kita ambil, bahwa di dalam pembelajaran kooperatif itu kelompok-kelompok yang kita bentuk harus berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda. Di samping itu, ada beberapa ketentuan heterogen yang lainnya, seperti jenis kelamin, etnis. Jadi seorang guru apabila membagi kelompok mesti memperhatikan keheterogenan daripada kelompok tersebut. Keheterogenan ini nanti akan membentuk kerjasama yang baik dari anggota kelompok. Misalnya, pada saat pembagian kelompok, seorang guru mengelompokkan siswa, ada yang kemampuannya rendah, menengah, dan tinggi. Harapannya pada saat nanti belajar kelompok, siswa yang berkemampuan tinggi akan membantu siswa yang berkemampuan rendah, sehingga terjalin kerjasama dan tanggung jawab yang baik.
ada beberapa unsur yang perlu dipenuhi dalam pembelajaran kooperatif ini. Saya coba mengemukakan menurut pendapat Ibrahim. Yang pertama, para siswa harus memiliki persepsi bahwa mereka tenggelam atau berenang bersama. Di samping belajar kelompok, seorang guru harus menekankan kepada siswanya bahwa di dalam pembelajaran kooperatif itu punya prinsip bahwa kelompok kalian mau dibawa kemana. Ibarat sedang berlayar di sungai, di sungai, maka kelompok ini akan tenggelam bersamakah atau berenang bersama. Atau ibarat di dalam sebuah perahu. Beberapa orang yang mencoba menyeberangi sungai dengan perahu. Apabila kelompok ini tadi tidak saling bekerja sama, atau bahkan ada yang sengaja membocorkan perahunya, maka bukan satu orang yang tadi membocorkan saja yang tenggelam, tetapi kemungkinan semua anggota di dalam perahu tadi akan tenggelam. Jadi prinsip ini perlu kita tekankan di dalam diri para siswa kita. Kenapa? Supaya mereka menyadari bahwa apabila belajar di dalam kelompok itu tidak hanya sekedar mencari jawaban bersama, tetapi bagaimana anggota kelompok mengetahui, memahami apa yang menjadi tugas pembelajarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, para siswa harus bertanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik lain dalam kelompoknya, selain bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwa di dalam pembelajaran kelompok tadi dikatakan bahwa ada siswa yang berkemampuan tinggi dan cepat memahami, dan ada siswa yang berkemampuan menengah dan rendah. Siswa yang berkemampuan tinggi, di samping dia mempertanggungjawabkan untuk dirinya sendiri, dia juga harus mau merangkul temannya, memberikan pemahaman, memberikan informasi terhadap anggota kelompoknya yang membutuhkan. Makanya sebenarnya kalau kita laksanakan seperti ini, pembelajaran kooperatif itu sangat bermanfaat. Akan indah jadinya apabila kerjasama antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain saling menghargai, dan guru dapat memfasilitasinya, maka hasilnya akan terasa indah. Apa yang ketiga? Adalah siswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama.
anggota kelompok memiliki tujuan yang sama. Ibaratnya tadi, semua yang berada di dalam perahu ingin menyeberangi sungai. Maka tujuan semua orang di dalam perahu tersebut adalah ingin sampai ke seberang sungai. Jadi tujuannya sama. Bagaimana pula di dalam pembelajaran? Di awal pembelajaran, guru tidak lupa menyebutkan tujuan pembelajaran pada hari tersebut atau pada saat pembelajaran tersebut. Misalkan dalam pembelajaran biologi, siswa mampu menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia. Maka nanti yang menjadi tujuan siswa itu adalah di dalam kelompok tersebut mereka mampu menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia. Baik yang berkemampuan tinggi maupun yang berkemampuan rendah sama-sama berusaha bagaimana mereka supaya mampu menjelaskan poin yang tadi, yaitu organ-organ pernapasan pada manusia. Jadi apabila pada saat itu pembelajaran mempunyai tujuan 4 misalnya, maka keempat tujuan tersebut dapat dikuasai oleh anggota kelompok. Bagaimana caranya? Nah, ini trik seorang guru sangat diperlukan. Artinya nanti ada model-model pembelajaran kooperatif yang cocok untuk tujuan yang diinginkan. Lanjut, kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang kelima, para siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok. Nah, ini dia. Kadang-kadang siswa kita kalau tidak kita biasakan, mereka merasa takut kalau ada postes atau ada penilaian di akhir pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang guru harus memberikan informasi ini terhadap kelas pada saat pembukaan pembelajaran. Sebagai contoh, Ananda sekalian, hari ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa mampu menjelaskan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Cukup 2 itu aja dulu sahabat semuanya. Karena pada masa pandemi ini tatap mukanya terbatas. Orangnya terbatas, waktunya juga terbatas. Jadi, di dalam kelompok tadi, pembelajaran yang telah dibentuk,
mereka berusaha untuk menguasai kedua tujuan ini atau kedua indikator pembelajaran ini, boleh dikatakan demikian. Nanti setelah pada saat kita mengawali pembelajaran tadi, kita akan sebutkan tujuan ini akan kita capai, akan Ananda capai dalam pembelajaran kooperatif. Kooperatif apa misalnya? Misalnya kooperatif tipe STAT, di mana Ananda semua nanti belajar berkelompok. Ya, kalau di dalam kelompok biasanya 4 sampai 6 orang. Tapi karena masa pandemi, boleh kita buat terbatas 3 orang atau 4 orang. Ananda berkelompok, kemudian saya berikan nanti tugas yang akan kamu pertanggungjawabkan. Kerjakan di dalam kelompok dan harus semua anggota kelompok harus memahami, mengetahui tujuan tersebut. Setelah itu nanti kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. Dan setelah semuanya memahami, kembali ke tempat duduk semula dan kita adakan kuis atau penilaian atau evaluasi individu. Evaluasi individu ini nanti akan bermanfaat untuk dirimu dan juga kelompokmu. Karena ada nilai kelompok atau skor kelompok yang nanti mendapat penghargaan. Jadi di awalnya sudah harus kita tekankan demikian, agar siswa kita siap. Oh ya gini, berarti nanti pembelajaran kita hari ini seperti itu. Kita bekerja dalam kelompok, terus kita selesaikan tugas kita, kemudian tugas kita yang sudah diberikan kita presentasikan di depan kelas. Sudah itu, kita diskusikan apa kekurangan kelebihannya, kemudian nanti kita sendiri-sendiri bekerja, atau guru mengevaluasi kita nanti sendiri-sendiri. Dan yang nilai kita yang individu ini nanti akan bermanfaat untuk kelompok. Lalu si siswa kita, kalau nanti nilai saya rendah, pas digabungkan dengan nilai kelompok, gara-gara saya, gitu kan, gara-gara saya nilai kelompok jadi rendah. Inilah yang memicu atau yang kita tekankan kepada anak, pada siswa, supaya saling bekerja sama di dalam pembelajaran kooperatif tadi. Supaya mereka berusaha agar teman yang belum mengetahui atau belum memahami materi, bagaimana siswa yang sudah memahami memberikan pengetahuan ini, memberikan pemahaman ini kepada temannya yang lain. Jadi penekanan ini sangat penting. Kita lanjutkan. Para siswa berbagi kepemimpinan sementara mereka memperoleh keterampilan bekerja sama selama belajar. Ya, berbagi kepemimpinan sementara. Kadang-kadang kalau saya dalam membuat pembelajaran kooperatif, sengaja kita pilih leader. Kenapa?
Kalau kita tidak pilih leadernya ini, yang namanya sama besar, tentu memang punya ego masing-masing. Jadi harus ya ada leadernya. Dan leader ini juga boleh bergantian. Sehingga mereka juga belajar kepemimpinan, saling berbagi. Selanjutnya, setiap siswa akan diminta pertanggungjawabannya secara individu. Materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Ini tadi. Penilaian individual merupakan salah satu pertanggungjawaban pribadi terhadap kelompoknya. Jadi unsur-unsur ini harus ada apabila kita membelajarkan siswa kita dengan model pembelajaran kooperatif. Ini secara umum baru, ya. Secara umum. Jadi tidak hanya bentuk kelompok, kerjakan bersama, terus kumpulkan. Bukan ini. Ya. Ada rentetan-rentetan atau langkah-langkah, ketentuan-ketentuan, unsur-unsur yang harus dimasukkan di dalam pembelajaran kooperatif. Agar tujuan kita belajar kooperatif itu tercapai. Beberapa ahli juga hampir sama, ya. Tetapi untuk Kunandar, ya, di tahun 2010 dalam bukunya ada 4 macam yang ditekankannya di dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama, saling ketergantungan positif, saling ketergantungan positif. Nah, ini udah kita bahas tadi. Bagaimana siswa yang pemahamannya agak lambat harus menggantungkan diri, ya gitu kan, terhadap siswa yang pemahamannya lebih cepat. Ya. Artinya apa? Siswa yang berpemahaman lebih cepat memberikan pengetahuan ini terhadap temannya yang lain. Ya, jadi intinya saling membutuhkan satu sama lain. Ya. Kemudian ada interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka artinya anggota kelompok saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog. Kalau siswa atau kita membelajarkan siswa dalam kooperatif, kadang-kadang kita perhatikan atau kita alami bahwa ada siswa kita itu yang enggan atau sengaja memisahkan diri, agak jauh dari kelompoknya, sehingga tidak terjadi dialog. Seolah-olah si anak yang satu ini bekerja sendiri. Nah, di dalam pembelajaran kooperatif tidak demikian. Misalnya juga ada yang duduk disusun meja agak 3, lalu sejajar, berjajar seperti ini.
duduklah siswa tersebut, anggota kelompok tersebut, ya memanjang, sehingga tidak saling menatap. Padahal sebenarnya kalau seandainya meja itu agak panjang, di ujung yang satu orang, ujung yang lainnya satu orang, tetapi mereka berhadapan. Sehingga apabila menemukan satu kekurangan yang belum dipahami, satu pembelajaran yang belum dipahami, dapat langsung bertanya, tatap muka. Jadi akan berbeda hasilnya apabila siswa itu duduknya searah, ya, dengan yang duduk saling berhadapan. Akan berbeda hasilnya. Kita lanjutkan yang ketiga. Diperlukan adanya akuntabilitas individu. Nah, ini tadi. Bahwa setiap individu itu menyumbangkan, ya, berperan dalam keberhasilan suatu kelompok. Pak Gunandar dalam tulisannya juga menekankan bahwa diharapkan keterampilan siswa menjalin hubungan antar pribadi. Artinya apa? Di dalam kelompok ini perlu dipupuk saling tenggang rasa, sopan santun terhadap teman, ya. Kemudian cara mengkritik yang baik, berani mempertahankan ide yang logis, tidak mendominasi orang lain. Jadi perlu dipupuk aspek-aspek tadi. Ya. Kita sebagai guru memperhatikan ini. Kadang-kadang kita menemukan dalam pembagian kelompok ada siswa yang satu merasa tidak ingin sekelompok dengan orang yang kita tunjuk. Biasanya nampak dari wajahnya, nampak dari cara bicaranya, gitu kan. Nah, di sini masuk peran guru. Guru menekankan bahwa di dalam kelompok itu bagaimana menyatukan yang tadi tidak suka menjadi suka. Saling membutuhkan. Tadi tidak saling membutuhkan, makanya bagaimana mereka saling membutuhkan. Memang tidak mudah, ya, memang tidak mudah. Tapi ini perlu kita tekankan kepada siswa-siswa kita. Sahabat semuanya, kita lanjutkan. Ada beberapa penghargaan. Nah, itu tadi kita menyinggung sedikit tentang penghargaan kelompok, ya, yang harus konsep yang harus ada di dalam pembelajaran kooperatif. Ya, yang pertama tadi adalah penghargaan kelompok, kemudian ada pertanggungjawaban individu, kemudian kesempatan yang sama untuk berhasil. Konsep-konsep ini perlu kita berikan penjelasan terhadap siswa kita.
Ya, itu dalam kooperatif. Penghargaan kelompok, pertanggungjawaban individu, dan kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Jadi seperti ini. Setelah siswa kita belajar dalam kelompok, guru sebenarnya hanya menjadi fasilitator terhadap kelompok-kelompok yang membutuhkan penjelasan. Guru berinteraksi dengan kelompok yang memang membutuhkan penjelasan. Contohnya, di dalam satu tugas yang diberikan terhadap siswa, mereka mungkin tidak memahami atau kurang memahami. Maka salah seorang anggota kelompok itu bertanya kepada guru, dan guru datang kepada kelompok. Disinilah guru memberikan penjelasan terhadap kelompok tersebut. Nah, jadi guru berinteraksi terhadap kelompok. Selesai penugasan, kita harus melihat ada atau tidak anggota kelompok yang mengasingkan diri. Apabila ditemukan anggota kelompok yang mengasingkan diri, maka seorang guru harus cepat mendatanginya, menanyakannya. Misalnya, kamu kenapa? Sakit, Bu. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, berarti sakitnya harus berlanjut, sakitnya seperti apa? Atau, kamu kenapa? Saya mau kerjakan sendiri, Bu. Nah, misalnya jawabannya seperti itu. Nah, yang ingin bekerja sendiri ini harus kita usahakan bagaimana mereka bekerja bersama-sama. Memahami secara bersama-sama dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Setelah selesai pembelajaran di dalam kelompok, maka akan ada presentasi di depan kelas. Ada beberapa cara presentasi di depan kelas. Yang pertama, satu kelompok saja yang mewakili seluruh anggota kelompok. Kalau seperti ini kita ambil jalan, maka apabila hari ini kelompok A, maka pembelajaran selanjutnya bisa kelompok B, C, atau D. Jadi bergantian. Kalau ternyata nanti ada penilaian kelompok dalam presentasi di depan kelas, maka boleh juga dinilai secara keseluruhan 100%, atau pada pertemuan ini satu kelompok A aja yang dinilai, baru selanjutnya. Seperti itu. Dan nanti apabila ada kendala dalam tanya jawab, maka finalnya adalah kepada guru. Nah, setelah itu selesai, maka diambillah kesimpulan pembelajaran pada saat itu. Jangan lupa, siswa kita harus kembali ke tempat duduk semula. Untuk apa? Untuk evaluasi individual.
Evaluasi individual inilah nanti akan di skor. Ya, ada skorsingnya. Skor ada perhitungannya. Ya. Di dalam pembelajaran kooperatif, seorang guru biasanya membuat skor dasar berasal dari nilai evaluasi siswa tersebut sebelumnya, atau boleh dikatakan pada ulangan harian sebelumnya, atau pada penilaian harian KD sebelumnya. Jadi itu merupakan skor dasar pertama. Dan apabila siswa ini tadi telah diberikan post-test atau penilaian atau kuis, maka akan dimasukkan ke dalam skor pembelajaran kuis 1. Ya. Skor pada pembelajaran kuis yang pertama. Nah. Misalnya, si A, waktu penilaian sebelumnya nilainya 78. Ya. Kemudian pada saat kuis atau penilaian pertemuan pertama, nilainya menjadi 80. Artinya apa? Antara skor dasar dengan skor pada saat itu sudah naik. Nilai yang pertama dasar dengan nilai pada saat pembelajaran pertama itu sudah naik 2. 78 dari 78 ke 80. Berarti ada 2 angka naik. Di dalam pembelajaran kooperatif itu ada skor penghargaan. Nah, ada skor penghargaan. Seperti apa skor penghargaan ini? Nah, ya, sebentar. Skor penghargaan dibandingkan antara nilai dasar, nilai sebelumnya dengan nilai pada saat itu. Apabila ada penambahan dari 0, ya dari 0 sampai 10. 0 sampai 10, maka skor penghargaannya 20. Tadi nilai awalnya 78. Kemudian pada kuis pertama dia mendapatkan 80. Berarti skor sekarang, nilai sekarang dikurangi nilai dasar. Berarti 80 kurang 78 dapat 2. Nah, 2 ini penghargaannya, nilai penghargaannya adalah 20. 0 sampai 10 di atas skor dasar. Tetapi apabila 11 sampai selanjutnya, itu berarti dia nilai penghargaannya adalah 30. Nah, seperti itu. Makanya setiap individu menyumbangkan nilai penghargaan. Nanti nilai penghargaan dari anggota kelompok akan dibagi
Misalnya anggota kelompok itu 4. Si A memberikan nilai penghargaan 5 misalnya. Si B 10, si C 30. Ada berapa? 45. Si D 20. Berarti ada 65. 65 ini dibagi menjadi 4. Berarti dapat 16. 16 ini nanti ada skor, ada penghargaannya. Penghargaannya itu adalah kelompok baik, kelompok hebat, kelompok super. Gitu. Jadi ada kelompok baik, ada kelompok hebat, ada kelompok super. Kalau bisa, ini terumumkan pada saat akhir pembelajaran. Kalau tidak bisa, maka guru akan mengumumkannya pada awal pembelajaran selanjutnya. Sebelum mulai pembelajaran, mungkin sebagai refreshnya, penyemangatnya diumumkan. Ya, diumumkan bahwa setelah ada penilaian, masing-masing kamu menyumbangkan nilai terhadap kelompoknya, maka yang hari kemarin kelompok ini mendapatkan penghargaan super. Begitu. Kelompok baik, kelompok ini. Kelompok hebat, kelompok ini. Sambil kita memberikan penjelasan terhadap siswa kita bahwa apabila nilai kamu semakin baik, apabila setiap individu memberikan penilaian semakin yang baik, maka nilai atau penghargaan kelompoknya akan semakin baik pula. Seperti itu. Kalau perlu 100 semuanya. Kalau 100 semuanya berarti kan nilai maksimal, walaupun hari sebelumnya skor dasarnya 100, hari ini 100, ya, tetap penghargaannya 30. Seperti itu. Jadi bukan tidak berlaku tadi jarak perbedaan antara sebelum dengan setelahnya 0 sampai 10. Tapi kalau dia sudah maksimal penilaiannya 100, tetap nilai penghargaannya untuk individu adalah 30. Jadi kalau 22 sampai 30 itu kelompoknya super. Demikian kira-kira untuk penghargaan. Jadi setelah sebenarnya komponen-komponen pembelajaran kooperatif itu kita tekankan, kita berikan penjelasannya terhadap siswa kita, maka insya Allah mereka akan lebih semangat. Mereka akan lebih semangat untuk meraih pertanggungjawaban yang maksimal, untuk meraih tujuan yang maksimal. Seperti itu. Pernah membuat suatu pembelajaran kooperatif tipe start, tapi biar lebih meriah, saya gabungkan dengan bowling kampus, semacam permainan. Kalau misalnya mau pembelajaran kooperatif saja yang agak ada permainannya lebih meriah, itu adalah number together, NHT. Itu lebih meriah. Masih ada sih seperti turnamen, tim investigation, TI juga itu ada penyemangatnya semacam permainan. Jadi itu merupakan jenis-jenis pembelajaran kooperatif yang sekiranya kita coba beransur-ansur membelajarkan siswa dengan pembelajaran kooperatif yang model pembelajarannya disesuaikan dengan
materi pada saat itu. Jadi tidak setiap materi pembelajaran harus ya kooperatif ini gitu, tidak seperti itu. Apa yang saya rasakan pada saat itu, dikala agak udah lama membuat pembelajaran start dengan boarding campus ini, dimana seorang guru memang harus benar-benar menyatu, saling membutuhkan dengan terhadap siswanya, sehingga berusaha bagaimana siswa tersebut masing-masing mereka untuk ikut andil di dalam pembelajaran. Tentunya berbagai tantangan, mulai dari siswa kita yang cuek, mulai dari siswa yang berkemampuan tinggi tidak mau berbagi, atau ada juga siswa kita yang malas belajar, ada yang mau tidur, ada yang permisi ke WC, dan lain sebagainya. Hal-hal itu memang selalu kita temui di dalam pembelajaran. Inilah usaha kita supaya peserta didik kita, siswa-siswa kita dapat belajar secara mandiri, baik itu individu maupun dalam kelompok. Sehingga nanti akhirnya apa? Terciptalah pembelajaran student centered. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya. Tapi jangan dikira kita guru enak. Tidak. Sebelumnya guru telah mempersiapkan hal-hal yang akan diperlukan pada pembelajaran besoknya. Jadi boleh dikatakan guru itu sudah berbuat sebelumnya. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan? Seorang guru mungkin sudah mempersiapkan materi. Materi apa? Ada ringkasannya atau ada modulnya. Kemudian mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan atau langkah-langkah yang menjadi tanggung jawab siswa kita pada saat pembelajaran. Boleh dikatakan seperti LKS, LKPD, ya, atau lembar tugas siswa, lembar kerja peserta didik. Itu sudah harus dipersiapkan. Tergantung model pembelajarannya. Kalau kooperatif tipe STAR mungkin sama setiap kelompok. Tapi kalau kooperatif tipe Jigsaw, maka guru akan mempersiapkan tugas, pertanyaan atau yang lainnya antara kelompok yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau dia besoknya mungkin melaksanakan pembelajaran kooperatif tim investigation, harus ada pertanyaan-pertanyaan yang mengiringinya. Kalau mau NHT, number head together, maka guru harus mempersiapkan kartu untuk dimiliki setiap individu.
di samping kartu, guru juga harus mempersiapkan sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan di akhir pembelajaran. Jadi ini udah ada di manage seorang guru. Dan sudah dipersiapkan sebelum pembelajaran. Jadi tidak senang. Guru juga harus mempersiapkan lembaran kuis. Harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Lalu bagaimana kalau sekarang, Bu? Nah, kan kayak gitu. Bisa juga kuisnya pakai Google Form. Ya. Bisa objektif, bisa juga esai. Tapi sesuaikan dengan waktu. Apabila waktunya hanya 3 menit, maka berikanlah soal itu sebanyak 3 menit. Jangan soal yang diberikan adalah yang sulit dipahami pada waktu pembelajaran. Kenapa? Kalau seandainya pembelajaran itu agak sulit dipahami, maka seorang siswa kita butuh pemahaman ulang atau pembelajaran ulang mungkin di rumahnya, dilihat lagi gitu. Jadi jangan yang diberikan yang itu dulu. Yang kira-kira mereka bisa menguasainya secara cepat pada saat pembelajaran. Ya, kalau yang paling efisien, yang paling cepat objektif. Tapi kita perlu, seorang guru perlu mempersiapkan lembaran kuisnya agak setiap individu. Nah, setiap individu. Kalau mungkin, modalnya nggak ada gitu. Boleh ada satu lembar disiapkan, tetapi didiktekan. Ya, didiktekan soalnya. Nah, seperti itu. Sahabat GGDN semuanya, pembelajaran kooperatif memang sering kita dengar, ya. Mungkin juga sering kita laksanakan, ya. Lihat bagaimana hasilnya. Dan kita selalu berusaha lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita melihat ada celah kesalahan, maka kita perbaiki. Sehingga apa yang kita inginkan, apa yang diinginkan oleh pemerintah dalam pembelajaran K3+. Apalagi sekarang ada sekolah yang memakai kurikulum prototip. Nah, ini lebih lagi dituntut. Bagaimana kreatif, inovasi, kreativitas, inovasi dari guru dan siswa. Lebih dituntut lagi, lebih banyak. Jadi harapan kurikulum 2013, harapan kurikulum prototip. Memang, student center inilah yang harus kita praktekkan dengan atau kita laksanakan dalam pembelajaran. Mari kita kurangi pembelajaran yang selalu menjelaskan di depan kelas yang sebenarnya membuat anak kita mengantuk. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kita tidak tahu kan. Padahal sebenarnya karena kita banyak berbicara di depan, anak kita jadi mengantuk, siswa kita jadi mengantuk. Pembelajaran konvensional atau ceramah, dari sekian banyak penelitian mengatakan bahwa hanya 15% lah yang tersimpan di memori siswa kita. Bagaimana caranya supaya lebih banyak tersimpan dalam memorinya? Maka si anak siswa kita turut melaksanakan, mendiskusikan, bertanya jawab lebih banyak. Maka akan lebih banyak
yang tersimpan di dalam memorinya. Sahabat GGDM yang berbahagia, yang saya hormati, inilah sekelumit tentang pembelajaran kooperatif, di mana saya sendiri mempunyai kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif ini sangat bagus kita terapkan di kelas. Walaupun kita harus banyak mempersiapkan diri, tapi sebenarnya ingatlah bahwa efek yang ditimbulkannya juga akan semakin baik. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau salah, datangnya dari saya. Jika benar, maka merupakan juga saya menyampaikan pendapat-pendapat dari para ahlinya. Demikian saja, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.